guys, welcome back to Adja Show. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Karena topik ini sedang maraknya diperbincangkan atau menjadi trending di Indonesia saat ini. Untuk membahas topik ini, hari ini kita ada kedatangan dua narasumber. Maka dari itu, jangan lupa menonton dan dengarkan baik-baik ya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber pertama kita. Untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang narasumber kita, kami silakan Abang untuk memperkenalkan diri Abang. Oke baik, terima kasih. Saya Hendy Kustinus Sulaga. Saya salah satu aktivis sosial yang saat ini aktif di NTT, khususnya Kota Kupang. Selain itu juga saya merupakan salah satu anggota pers untuk media online, salah satu media online yang ada di Indonesia yaitu detik.com, dan bergabung dalam AIMO, Ikatan Media Online Indonesia. Oke, untuk sekarang aktivitas yang Abang lakukan seperti apa? Oke baik, selain untuk aktivitas saya, selain berkuliah, saya juga aktif di komunitas sosial yang bergerak khusus untuk anak-anak dan perempuan. Selain itu juga aktif sebagai wartawan di Kota Kupang untuk media Detik. Sekarang Abang sebagai salah seorang pers, seperti Abang juga menerbitkan berita, memuat berita atau membuat berita ya Bang. Nah, pandangan Abang atau pendapat Abang tentang media di Indonesia, apakah teman-teman sesama pers seperti Abang yang Abang lihat banyak yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pers, wartawan, media mereka dinaungi oleh yang namanya kode etik jurnalistik. Oke baik, bicara soal kode etik jurnalistik, ada beberapa tingkat perbedaan untuk kode etik jurnalis media online dan kode etik jurnalis media cetak atau kebanyakan kode etik untuk jurnalis media nasional. Namun secara keseluruhan berbagai untuk orang-orang yang bekerja di bidang media itu semua mempunyai kode etik yang sama. Yakni bagaimana menjaga pemberitaan itu sehingga tidak mempunyai dampak yang buruk terhadap masyarakat. Namun kalau kita bisa melihat sampai saat ini, terlepas dari media yang saya jalankan dan teman-teman saya jalankan, banyak sekali media online dan media cetak itu mengeluarkan berita-berita yang mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat atau pembenaran secara fakta di lapangan itu tidak ada, sehingga banyak sekali muncul berita-berita hoax, yang mana berita-berita hoax tersebut mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat. Namun masih banyak media yang mengeluarkan berita hoax tersebut tidak di-ban atau tidak dikasihkan sanksi atau diberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku di Indonesia begitu. Oke, nah sekarang kita mau kerucut ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang pelecehan di lembaga pendidikan. Nah, seperti yang Abang ketahui bahwa sekarang itu banyak sekali berita seperti itu. Dan menurut Abang, apakah sebenarnya berita-berita itu wajib atau penting untuk dipublikasikan atau sebenarnya tidak? Oke baik, penting dan tidaknya berita itu dipublikasikan itu tergantung dari bagaimana pemberitaan itu dibuat sebenarnya. Jadi kalau misalnya pemberitaan itu dibuat dengan alur dan etika yang ada, etika jurnalis, maka otomatis itu berita sangat penting. Kenapa sangat penting? Dengan itu maka yang pertama bisa meningkatkan kewaspadaan orang tua. Misalnya terjadi pelecehan baik di dunia kampus, di dunia sekolah, mau sekolah negeri, sekolah swasta, ataupun di lingkungan masyarakat, maka hal yang pertama itu bisa menjadi meningkatkan kewaspadaan orang tua selama berita itu dibuat dengan rule yang sudah diatur. Yang kedua, bisa membuat menambah tingkat kewaspadaan dari korban atau calon-calon korban ke depannya. Selain itu juga untuk ini bisa menutupi kemungkinan untuk terjadi korban-korban selanjutnya atau lahirnya korban-korban selanjutnya. Tapi dalam tanda kutip saya menekankan bahwa selama berita ini ditulis dengan role yang sudah diatur, etika dan aturan yang ada. Nah, menurut Abang ada kasus-kasus pelecehan, ada berita yang memuat kasus pelecehan, tapi dengan pelakunya hanya diberikan secara inisial, sedangkan korbannya itu namanya dituntut secara lengkap. Nah, menurut Abang sebenarnya itu perilaku yang baik atau tidak? Karena mengapa korban yang menjadi menjadi korbannya dia yang mengalami justru nama lengkapnya dibeberkan, sedangkan pelaku dia justru hanya diberikan inisial, hanya disingkat. Oke baik, kalau bicara soal seperti itu, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa selama berita dibuat sesuai dengan role, sesuai dengan aturan, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita bicara soal bagaimana kalau korban namanya diperjelas, sedangkan pelaku itu namanya dijadikan inisial. Sebenarnya kode etik dalam pembuatan berita, mau hard news, soft news, itu semua mempunyai aturan yang mana selama
berita itu masuk dalam kasus kriminal atau kasus-kasus pelanggaran, maka kecuali diberikan izin baru bisa digunakan nama lengkap. Kebanyakan harus menggunakan inisial. Nah, di sini kita bicara soal kemungkinan terburuk ketika menggunakan nama lengkap atau menampilkan foto secara keseluruhan untuk pelaku dan korban. Maka untuk korban sendiri itu dia bisa menyebabkan trauma perundungan sosial, trauma. Dan untuk korban, untuk pelaku juga, secara hukum Indonesia itu memang ada hukum yang mengatur soal perlindungan pelaku sampai pada penetapan terdakwa. Namun di sini juga kenapa harus menggunakan inisial juga karena menjaga keluarga. Jadi misalnya si A kita menjelaskan dengan nama lengkap, maka otomatis orang-orang itu akan mencari dia ruang lingkup pergaulannya, kalau keluarganya seperti apa, sehingga itu juga bisa menciptakan kejahatan-kejahatan sosial lainnya, misalnya perundungan, bullying ataupun kejahatan kriminal lainnya begitu. Jadi pada intinya sebenarnya pemberitaan seperti itu memang diharuskan menggunakan inisial kecuali mendapatkan izin, karena hal itu dapat berpengaruh kepada pelaku, keluarga pelaku maupun korban tersebut. Nah, untuk Abang, apakah kasus pelecehan di lembaga pendidikan ini menurut Abang masuk dalam kasus yang seperti apa? Oke, baik. Untuk kasus pelecehan, seharusnya kasus pelecehan itu sudah masuk dalam isu primer ya, hal-hal yang memang harus diperhatikan terlebih dahulu. Namun kelemahan hukum Indonesia itu membuat kasus pelecehan seksual itu seolah-olah menjadi kasus kriminal biasa. Tetapi kalau menurut saya kasus pelecehan seksual, terutama kasus yang terjadi di dunia pendidikan, itu harus menjadi kasus yang disoroti sehingga kedepannya itu lahirlah aturan-aturan hukum yang lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya dunia kampus, dunia sekolah ataupun lingkungan, di situ perempuan yang memang jadi korban terbanyak ya, perempuan yang menjadi korban terbanyak itu sudah merasa tidak nyaman, tidak aman, maka kedepannya itu semua sistem yang ada di Indonesia itu tidak berjalan maksimal, tidak berjalan sesuai. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah hal terbesar yang ada di dalam masyarakat, berkembang di dalam masyarakat. Nah, kalau seorang perempuan bekerja, kita tidak lihat bahwa semua ini kita tidak bisa menyalahkan ke perempuan. Selama ini kan Indonesia selalu menganggap bahwa terjadi kasus pelecehan itu karena kesalahan perempuan dari berpenampilan atau berperilaku. Tetapi makin ke sini kan kita sudah lihat bahwa itu sebuah penyakit yang ada di masyarakat, sebuah kelainan seksual yang mempengaruhi keberadaan perempuan itu menjadi tidak nyaman. Nah, kalau negara tetap memandang bahwa kasus pelecehan itu adalah kasus yang normal-normal saja atau biasa-biasa saja, saya rasa sudah sangat salah. Sehingga keberadaan kasus pelecehan itu harus menjadi prioritas utama baik dari yudikatif maupun eksekutif, sehingga melahirkan peraturan yang bisa membatasi atau mengurangi. Oke. Dari Abang sendiri selama menjadi seorang pers ini, apakah sebelum berita ini mencuat mungkin Abang pernah juga mengalami atau mengetahui berita-berita seperti ini sebelumnya di lingkungan sekitar Abang? Oke, baik. Untuk kasus pelecehan ini, kalau ketika bergerak sebagai media, saya secara langsung belum terjun langsung untuk meliput. Namun kalau bicara soal mengalami, di dunia perkuliahan saya juga terjadi hal-hal seperti ini. Selain itu juga teman maupun keluarga ada yang mengalami permasalahan ini. Tapi kembali lagi bahwa selalu mengutamakan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan, dalam tanda kutip menjaga marwah dan nama baik dari instansi, citra dari instansi, sehingga selalu menggunakan pendekatan secara kekeluargaan. Namun pelakunya ini tidak diberikan sanksi. Nah, itu sudah terjadi di beberapa teman saya dan beberapa orang yang sudah saya kenal, sehingga saya merasa bahwa kalau kedepannya dilakukan tetap seperti itu, maka akan makin banyak. Jadi istilahnya bahwa mereka menekan pemberitaan supaya menyelamatkan pelaku sebenarnya. Jadi fenomena di sini kita istilahnya fenomena gunung es. Ketahuan itu hanya di permukaan. Banyak teman-teman perempuan atau saudara-saudara kita yang merasa bahwa karena sama saja kan kita membongkar juga tidak ada sanksi untuk dia. Mereka atau perundungan sosial seperti kita bicarakan, itu mereka yang akan jadi korban, tujuan pembulian. Sehingga mereka seolah-olah bahwa itu menjadi hal yang memalukan dan hal tabu, dan mereka mengilhami itu bahwa memang itu sudah nasibnya mereka atau itu kesalahan mereka. Padahal kalau kita tilik lebih jauh, kalau misalnya si A, pelaku A melakukan kejahatan seperti itu ke pelaku B, itu mungkin baru satu yang ketahuan, tetapi di bagian belakang itu terlalu banyak yang mengalami tetapi tetap didiamkan. Jadi pada dasarnya sebenarnya berita itu dimuat itu tergantung dari bagaimana berita itu dimuat atau diterbitkan, apakah sesuai dengan kode etik atau tidak. Apalagi kasus seperti ini
kasus-kasus yang harusnya sensitif, tapi karena pembawaan beritanya yang tidak menunjukkan bahwa kasus itu untuk segera ditindaki, maka kadang berita itu tenggelam dengan sendirinya. Jadi abang mungkin mau memberikan sepatah dua kata untuk disampaikan kepada semua penonton mengenai tentang kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ini, abang. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, untuk teman-teman sekalian, jangan jadikan kasus pelecehan seksual ini sebagai kasus kriminal biasa. Jadikan ini sebagai kasus prioritas yang mana harus benar-benar kita perhatikan, sehingga kedepannya itu bisa membatasi atau mengurangi. Terus yang kedua, mari sama-sama kita menjadi agen untuk mengawasi semua proses yang ada di dunia pendidikan, sehingga ketika kita menjadi agen, maka kita secara tidak langsung sedang berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kasus pelecehan seksual seperti ini. Dan untuk teman-teman yang pernah mengalami, harapan saya semoga lebih terbuka, karena dengan teman-teman tertutup, maka kemungkinan untuk lahirnya korban-korban baru itu akan semakin banyak. Jadi kalau ada teman yang merasa membuka diri, banyak lembaga bantuan hukum, banyak pers, banyak pihak yang siap untuk mendukung. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih karena abang sudah mau hadir di wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak untuk informasi dan semua ilmu pengetahuan yang abang berikan. Oke, terima kasih Ai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarina Kalsabel Muglawa, asal dari Adenara dan sekarang saya kuliah di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, konsentrasi jurnalistik. Selain kuliah di Undana, saya juga bergelut di beberapa komunitas dan organisasi. Ada komunitas teater perempuan biasa, ada Ikatan Mahasiswa Hama Kupang, ada Angkatan Muda Adenara, dan puji Tuhan saya terpilih sebagai satu dari 19 tim inti Mitra Muda UNICEF Indonesia. Jadi kami ada 19 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai di Papua, dan puji Tuhan Provinsi NTT punya satu perwakilan, yaitu saya. Mungkin segitu aja cukup ya? Hebat sekali ya untuk kakak kita yang ini. Nah, dipanggilnya siapa ya Kak, biar akrab, biar lebih luas gitu. Oke, boleh sih panggil Catherine aja. Oh, Catherine ya. Yes. Untuk sekarang aktivitas yang Kak Catherine lakukan itu apa? Aktivitas yang saya lakukan sehari-hari sih sebenarnya lebih fokus kepada pengerjaan tugas akhir ya, karena saya sekarang sudah semester bisa dibilang sudah agak akut ya. Sudah agak akut gitu, jadi lebih banyak mengerjakan tugas akhir. Juga tidak lupa karena saya masih menjadi mitra muda, jadi kami masih mengerjakan fokus-fokus isu tentang anak-anak, tentang perempuan juga, tentang gender juga gitu sih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali isu yang sangat merebak pemerintahan tentang di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, ataupun lembaga di kalangan semua masyarakat. Nah, yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang pelecehan yang dilakukan di lembaga pendidikan. Dan saya rasa pasti kakak juga sudah tahu dan sudah mendengar tentang hal itu. Nah, pandangan kakak sendiri sebagai seorang jurnalistik, sebenarnya berita-berita seperti ini memang wajib untuk dipublikasikan dan punya dampak untuk masyarakat atau tidak sebenarnya? Oke, ini jujur. Jadi kalau ngomongin tentang pelecehan seksual itu sebenarnya banyak sekali. Pelecehan seksual itu ada di sekitar kita, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan korbannya itu actually tidak hanya perempuan. Bisa kok laki-laki menjadi korban itu sebenarnya banyak. Cuma mungkin karena kita tahu toxic masculinity itu masih menganggap bahwa laki-laki itu ya dia harus strong, dia harus punya apa ya, pokoknya sisi maskulinitas didekatkan kepada dia, sehingga saat dia menjadi korban justru dia akan lebih mendapatkan stigma yang bisa dibilang lebih menakutkan lah daripada perempuan. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa stigma terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu hal yang sepele. Enggak, sebenarnya semua kasus kekerasan seksual itu punya dampak yang sangat luar biasa untuk korban. Dan mungkin kita ngebahas tentang ini nih. Jadi sekarang tanggal 1 Desember kemarin itu baru aja kami menggelar kegiatan ini di The Body Shop Indonesia Goes to Campus. Jadi waktu itu kami membahas tentang bagaimana kita sama-sama bisa berkomitmen untuk mencegah bahkan menghentikan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Untuk di Kota Kupang sendiri kemarin diselenggarakan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang di Naimata. Jadi itu kerjasama dari Makassar International Writers Festival, kerjasama dengan The Body Shop Indonesia, dengan komunitas teater perempuan biasa juga. Ngomongin tentang kekerasan seksual ya, sekarang banyak sekali berita ya, di mana aja. Bahkan kita nggak hanya lihat berita di TV atau di radio, di apa namanya, istilahnya semua platform media itu dimunculkan berita seperti itu. Bahkan di media sosial TikTok sekalipun itu kita dapat dengan mudah menemukan konten-konten yang berkaitan bahwa ada kekerasan seksual di sini. Dan kayak nakutin ya, apalagi ini bukan hanya di lembaga pendidikan negeri mau swasta, bahkan lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama juga. Jadi kayak ini di bawah lingkungan Kementerian Agama saja yang seharusnya menetralisir kekurangan terjadi seperti itu ya. Dan bahkan seharusnya ini menjadi satu lembaga tempat kita bisa merasa aman. Ini lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk moralitas kita. Kenapa bisa sampai terjadi itu? Itu jadi kita semakin merasa bahwa
actually tidak ada tempat yang betul-betul aman. Iya. Ya, Cica kalau ingat beberapa tahun lalu itu pernah ada kasus terbongkarnya kekerasan seksual oleh seorang pastor di daerah Bogor kalau saya tidak salah, atau Bekasi, pokoknya di sekitaran Jakarta ini pernah terjadi terbongkar kasus seperti itu. Bahkan di lingkungan gereja, di lingkungan yang seperti itu saja masih bisa terjadi. Ya, karena pernah ada berita tentang paspor yang berhubungan dengan umatnya. Banyak sekali juga berita seperti itu yang kita temukan. Nah, kalau ngomongin dari sisi berita ya kalau kita mau ngomongin sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus diberitakan, tapi sayangnya selama ini itu pemberitaan yang ada di media-media mainstream maupun media-media anti mainstream. Kalau media anti mainstream maybe tidak terlalu iya, tapi kalau ada media-media tertentu yang malah itu menyudutkan si korbannya, malah seolah-olah permisi ya, tapi kayak sampai mendeskripsikan si korban berada di luar rumah misalnya di luar rumah saat kejadian, pakaiannya seperti apa, dia keluar pada jam berapa, dia pergi dengan siapa. Nah, itu kan sebenarnya apa kaitannya? Tidak ada satu penelitian pun sampai saat ini yang menunjukkan bahwa saat dia berada di luar rumah pada malam hari dia pasti akan menjadi korban. Loh, ini malah penelitian berapa tahun lalu saya lupa itu dari Lembaga Sintas Indonesia dan beberapa LSM lainnya di Jakarta itu malah menunjukkan bahwa pelecehan seksual itu terjadi paling banyak siang hari kok. Dan yang menjadi korban itu mengenakan pakaian ya seperti Aziza ini, tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan bahwa yang berhijab tidak akan menjadi korban. Tapi pemberitaan itu seolah-olah kayak mau menceritakan kronologinya itu tuh malah mengarahkan ke korban, bukan kepada pelaku. Jadi yang bersalahnya itu korbannya. Jadi itu terjadi reviktimisasi atau victim blaming. Dia udah jadi korban, dia dikorbankan lagi. Harusnya kita memberikan perlindungan kepada korban. Ini enggak, dia malah dikorbankan lagi. Terus kayak misalkan dari hal kecil saja, si pelaku itu sering sekali dituliskan inisialnya aja ya, misalkan AB atau CD atau apalah EF gitu. Tapi si korbannya Bunga, misalkan nama samaran, Mawar, Melati. Kenapa mungkin memang itu memang baik sih untuk melindungi identitas korban juga supaya inisialnya juga jangan ada. Tapi kalau misalkan bisa, kenapa pelakunya nggak disebut aja namanya? Kenapa harus melindungi si pelakunya juga? Kenapa? Istilahnya supaya orang tahu, oh si dia yang jadi pelakunya. Si dia yang jadi pelaku. Kenapa jadi kita juga memberikan ruang untuk melindungi si pelaku? Kalau memang pelaku itu salah, ya sudah, kita seharusnya tidak boleh memberikan ruang untuk melindungi pelaku. Karena semakin kita memberikan ruang untuk melindungi pelaku, itu akan menjadi pemantik untuk calon-calon pelaku di luar sana. Mereka yang ada di luar sana, ya udah nggak apa-apa kita melecehin dia, nanti kita juga akan diberikan ruang perlindungan. Hanya segitu ya. Hanya gitu aja, nanti hukumannya juga ya gitu aja. Sedangkan korban ini kan pasti akan selalu punya trauma yang sangat besar ya. Trauma. Belum lagi stigma dari masyarakat di sekitarnya. Mohon maaf, misalkan ada perempuan korban perkosaan terus dia hamil, itu kan nanti masyarakat pasti akan selalu menyudutkan dia, mengucilkan dia dari masyarakat. Sedangkan pelaku, ya udah, ini hal-hal sederhana aja ya. Misalnya cewek cowok pacaran terus ceweknya hamil, kan pasti yang ditanya itu ceweknya kok bisa hamil, kok mau gitu. Ini cowok dia juga pelaku loh, tapi kenapa hanya si ceweknya aja yang selalu mendapatkan stigma? Ya gitu sih kalau dari yang saya lihat ya, karena saya memang bukan seorang jurnalis profesional, enggak, cuma karena kami lebih jurnalistik, jadi mungkin ada beberapa hal yang memang itu menjadi bagiannya kami gitu. Terus menurut kakak pemberitaan sekarang ini sebenarnya masih mengikuti kode etik jurnalistik tidak? Oke, kalau ngomongin kode etik jurnalistik, memang ada beberapa pasal dan beberapa ayat yang menjadi pedoman lah, landasan untuk para jurnalis untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Memang sekarang banyak juga ya, apalagi media online ini kan banyak ya, bertebaran di mana-mana. Media online sekarang mungkin ribuan, bisa juga ratusan ribu. Sedangkan yang terdaftar di Dewan Pers itu tidak seberapa. Tapi banyak sekali media di luar sana yang ada dan mereka beroperasi. Dan kadang-kadang itu tidak mengedepankan kode etik jurnalistik. Di luar dari pemberitaan tentang pelecehan seksual, itu banyak sekali. Contoh sederhana saja ya. Jadi dalam bahasa jurnalistik itu ada namanya demokratisasi. Demokratisasi itu artinya semua jenis gelar itu tidak boleh ditulis kecuali dia profesor, dokter, sama kalau kepolisian saya lupa. Tapi kalau kayak Bribda gitu ya itu kayaknya saya lupa tentang itu, tapi untuk yang kayak dia S1, S2, S3 pun nggak boleh ditulis gelar. Itu hanya dokter sama profesor aja yang bisa ditulis. Cuma kita kadang-kadang diberitakan itu kan juga tetap ditulis ya gelarnya, itu nggak bisa, sebenarnya melanggar bahasa jurnalistik. Itu demokratisasi, artinya bahwa di hadapan bahasa jurnalistik siapapun kamu, kita semua sederajat. Gelar-gelar apapun itu tidak menjadi sesuatu yang harus digembar-gemborkan di dalam sebuah pemberitaan, kecuali jika memang kamu punya bidang khusus, spesialisasi khusus, makanya dokter harus ditulis, profesor harus ditulis gitu. Jadi tidak menjadi tolak ukur ya. Terus kalau kode etik jurnalistik lain dari sisi pemberitaan tentang pelecehan seksual tadi itu, misalkan saya bilang kalau seorang jurnalis itu kan sebenarnya harus punya
panggilan hati nurani bahwa saat dia bekerja sebagai jurnalis dia bekerja untuk kebenaran. Maka sebenarnya saat ada pemberitaan tentang pelecehan seksual, usahakan dia berperspektif korban. Dia berusaha untuk bagaimana caranya pemberitaan ini saat dibaca oleh korban ataupun keluarga korban pun, keluarga korban tidak merasa bahwa ini menyudutkan anak saya misalnya. Oh ini beritanya kok kayak gini, sedangkan anak saya menurut anak saya tidak seperti ini, atau intinya saat dia menulis berita, memproduksi berita tersebut itu Tidak dia menggiring opini. ya tidak menggiring opini publik bahwa si korban ini juga harus disalahkan gitu. Padahal dia seorang korban. Iya. Jadi benar-benar memberikan ruang yang aman untuk si korban. Cuma memang apa ya, sudah Rumah jarang ya zaman sekarang itu mau pelaku mau korban, Iya. pelaku bisa dilindungi, korban kamu yang salah. Iya, Gitu makanya ya. sekarang kita kan kebanyakan media-media online kita ngejar rating. Ya, ngejar rating. Ngejar rating harus pembacanya harus sampai sekian. Jadi buat thumbnailnya ya, atau dia punya headline-nya tuh yang benar-benar sensasional, menggiring opini untuk Iya. menyalahkan satu sudut ya. Ya, kalau misalkan teman-teman biasa lihat di Facebook misalnya, itu ada tautan berita yang apa namanya, judul-judulnya sensasional misalnya, yang nanti kita klik itu kan namanya clickbait. Kalau dalam jurnalistik istilahnya clickbait. Jadi bagaimana caranya kita mengundang atensi publik dengan memberikan judul yang itu bisa sensasional, kontroversial. Jadi kita kayak penasaran sama isi beritanya gitu. Mempengaruhi untuk Iya, dibaca. iya, gitu ya. mempengaruhi untuk dibaca. Padahal nanti isi beritanya ya itu aja, maksudnya tidak ada kualitas dari isi berita tersebut, tapi karena mau mengejar rating itu jadi itu tadi. Nah kita ini kan kalau dalam istilah jurnalis itu ada istilahnya jurnalis kuning itu ada tentang kekerasan, crime, ada tentang seks, ada tentang apalagi pokoknya ada 3 bidang unik lagi, 3 bidang khusus yang sering dibahas di jurnalis kuning. Dan salah satunya itu mohon maaf tapi kita ini kan kalau membahas tentang something yang berhubungan dengan seksualitas itu kan kita selalu menggebu-gebu gitu loh, walaupun memang seksualitas itu bukan menjadi sesuatu yang umum bisa kita bicarakan di ruang publik, kayak seksualitas itu masih menjadi sesuatu yang tabu. Nah, Khususnya di Indonesia iya, ini. khususnya di Indonesia. Sedangkan ada seorang ahli komunikasi namanya Michael Foucault, dia bilang kalau apabila seks mengalami represi, maka segala sesuatu tentang seks dapat dijadikan komoditas. Maka si korban pelecehan seksual ini dikomodifikasi, dia dijadiin komoditas, dijual dalam pemberitaan supaya pemberitaannya itu mendapatkan rating yang baik sehingga bisa menghasilkan income yang banyak untuk medianya. Nggak peduli lagi apakah si korbannya ini terlindungi atau tidak, yang penting media bisa mendapatkan income yang banyak dari pemberitaannya itu. Berarti kakak sebagai seorang mahasiswa jurnalistik sendiri setidaknya mengakui bahwa Iya. pemberitaan Iya. untuk saat ini benar-benar pemberitaan yang bisa dibilang kan sangat mengerikan. Iya. Nah, lalu menurut kakak, kita mengerucut ke topik yang kita bahas ini tentang pelecehan di lembaga pendidikan. Menurut kakak sebenarnya pelecehan di lembaga pendidikan itu mengapa bisa terjadi? Oke. Jadi saya kan sedang mengerjakan skripsi juga tentang kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Jadi karena waktu itu saya banyak sekali mencari referensi di mana-mana, sampai waktu itu dapat satu referensi dari Harvard University. Itu dari Harvard School of Law, itu ada satu penelitian yang mereka meneliti bahwa sebenarnya the only one penyebab dari pemerkosaan sebenarnya itu ya dari kasus pemerkosaannya. Satu-satunya penyebab kasus kekerasan seksual itu ya pelakunya. Udah nggak ada lagi kaitan antara apakah korban itu mengenakan pakaian A, apakah korban keluar pada jam-jam tertentu, enggak, sebenarnya ini terkait dengan pelakunya. Nah sekarang kan kalau kita pikir baik-baik ya, ini di lingkungan pendidikan yang kalau kita pergi ke kampus saja, contoh kayak di Udana pergi ke kampus saja harus mengenakan pakaian bergerak, tidak boleh pakai baju kaos, dan tidak boleh pakai rok juga, tidak boleh pendek, Tidak boleh atas lutut. iya tidak boleh di atas lutut, apalagi pakai celana pendek tidak boleh kan misalnya kalau di Udana. Tapi kenapa kok bisa sampai terjadi banyak kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus? Teman-teman kalau ingat beberapa tahun belakangan itu ada kasus Agni, mahasiswi UGM yang dia diperkosa oleh rekan sesama teman KKN di Maluku waktu itu. Tapi sayangnya temannya itu hanya dikenakan sanksi administratif, sedangkan si Agni ini dapat nilai C dari kampus. Dan waktu itu juga kasusnya Agni ini kan tidak sempat booming, tidak orang tidak tahu kasusnya Agni sampai waktu itu BPPM Balauring di UGM mereka yang mengangkat kasus ini ke permukaan. Atau kita ingat beberapa waktu kemarin, beberapa minggu kebelakangan ini ada kasus dari Universitas Riau yang mahasiswinya melaporkan tindakan pelecehan seksual dari dosennya. Malah waktu mau hari yang dia yudisium kan dibatalkan, namanya dihilangkan pada saat yudisium dengan alasan bahwa dia masih ada syarat administrasi yang belum selesai. Kalau emang syarat administrasinya belum selesai, kenapa enggak dari kemarin? Kenapa pas dia sudah melapor? Kenapa pada saat tepat banget pada saat dia melaporkan kasusnya ini namanya tiba-tiba di blacklist? Kalau emang syarat administrasinya belum selesai, ya sebelum dia mendaftarkan sudah diberitahu. Iya, sudah diberitahu. Oh ini ada bagian yang kurang untuk dia lengkapi kan? Jadi kayak kasus pelecehan seksual sebenarnya di lembaga pendidikan itu juga banyak, tapi gini loh, kebanyakan kasus pelecehan seksual itu tidak terjamah publik karena
itu tadi seksualitas menjadi hal yang tabu. Terus kayak si korban itu tidak berani, pasti ada ancaman, ada ketimpangan kuasa, relasi kuasa antara korban dan pelaku. Misalnya seperti kasus Universitas Riau, pelakunya dosen pembimbing lagi, si korbannya ini kan pasti dia akan berpikir bahwa saya sedang mengerjakan skripsi lah, atau yang dari beberapa kasus yang sempat teman-teman sharing juga, itu juga banyak korban yang akhirnya memilih untuk bungkam, memilih untuk tidak melaporkan karena orang tidak akan percaya kepada korban. Banyak sekali kita itu kadang-kadang saat ada teman yang bercerita misalnya, tadi dosen A gangguin saya, pelecehan seksual, kekerasan seksual, teman-teman harus ingat bahwa kekerasan seksual itu bukan ketika terjadi kontak fisik, tidak harus dari kontak fisik dulu. Catcalling misalnya, kita lewat di jalan gitu, di kampus disiul-siulin, cewek cantik sendiri, ayo sama-sama dirayu, itu juga bentuk dari kekerasan seksual, pelecehan seksual. Jadi ada 15 bentuk kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, dan salah satunya juga catcalling. Dan kita jangan berpikir bahwa kekerasan seksual itu ketika ada kontak fisik. Jadi misalkan ada teman yang cerita, tadi dosen A itu dia chat saya bilang, permisi dengannya badanmu bagus ya, atau dadanya menonjol bagus. Itu sebenarnya adalah bentuk dari kekerasan seksual. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang teman yang menceritakan seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempercayai dulu si korban. Karena korban ini tidak mudah untuk seorang korban pelecehan seksual untuk dia speak up ketika memang tidak ada circle yang mendukung dia. Kalau dibilang lingkungan pendidikan, mungkin karena kita masih banyak lingkungan pendidikan yang belum punya semacam pusat pengaduan lah, pusat pengaduan yang memang mengcover pengaduan dari misalnya mahasiswa yang mengalami kekerasan, entah itu dari rekan temannya mahasiswa, sesama mahasiswa, atau dari dosen, atau dari siapapun yang ada di lingkungan kampus misalnya. Kita belum banyak kampus yang memang benar-benar punya pusat pengaduan gitu. Jadi kayak komitmen kita untuk menghilangkan, meminimalisir, mengeliminasi kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan, terutama karena kita mahasiswa, jadi kita lebih banyak pembicarakan di sisi kampusnya ya. Itu mungkin belum terlalu kelihatan gitu. Jadi kita tidak tahu ya, saya belum terlalu tahu di Kupang itu dinamikanya seperti apa, tapi dari beberapa sharing dari teman-teman juga, dari teman-teman komunitas lain, teman-teman lain itu mereka memang mengakui sempat beberapa kali mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Cuma mungkin karena memang tidak viral, jadi mungkin tadi kan sekarang jawabannya satu viral dulu baru kita tahu kan, kalau nggak viral kita nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau ada kasus kekerasan seksual yang ada di kampus misalnya, di lingkungan pendidikan, jangan diam. Jangan karena kita lihat teman kita lewat terus dicolekin sama dosen, terus kita lihat tapi kita diam, bukan satu urusan. Atau biasa aja, wajar kan dosen kita gitu kan. Jadi sebenarnya saat kita melihat, kita mencoba untuk dari hal kecil sederhana sudah percayai korban, berikan ruang yang aman, perlindungan kepada korban. Jangan malah ikut menyalahkan korban. Akhirnya semakin kita mengintimidasi korban, sama teman-teman, semakin kita mengintimidasi korban, semakin kita memberikan ruang terbuka untuk para pelaku. Akhirnya maybe para dosen yang akhirnya mereka merasa bahwa ya udahlah mahasiswinya saya giniin, mereka diemin aja, kok teman-temannya juga diem aja. Saya harap sekali tetap melakukan hal yang jadi akan keterusan karena tidak ada sanksi atau tidak ada tekanan dari yang lebih tinggi dari jabatan dosen bahwa tidak boleh seperti itu atau tidak dikuak beritanya. Jadi memang kita butuh sistem yang kayak itu tadi, kita butuh pusat pengaduan, kita juga butuh komitmen bersama lah dari semua pihak bahwa sebenarnya lingkungan pendidikan selain lingkungan agama, lingkungan pendidikan itu juga harus menjadi salah satu garda terdepan untuk mengeliminasi kekerasan seksual, bukan malah menjadi tempat untuk mengekalkan kekerasan seksual dalam kesunyian. Kan namanya lembaga pendidikan, kita dididik, berarti yang mendidik kita ya orang-orang terdidik. Mereka mendidik loh, kok mendidiknya yang seperti itu. Mungkin karena ingin menyampaikan pesan atau untuk kita semua perempuan Indonesia, untuk semua kita sebagai orang yang melakukan menuntut ilmu di lembaga tertentu, pesan untuk kita sendiri. Oke, kalau saya tuh sebenarnya sudah agak bosan ya sama yang semua jenis nasihat lah, apalah yang selalu bilang perempuan harus bisa jaga diri, perempuan harus berpakaian sopan supaya tidak mengundang hasrat laki-laki, misalnya perempuan harus begini, perempuan harus begitu. Kenapa tidak mulai dari sekarang? Kalau kita bisa mendidik anak perempuan kita untuk tidak menjadi korban, first kita harus mendidik anak laki-laki kita untuk tidak menjadi pelaku. Dan satu lagi, itu tadi teman-teman saya bilang bahwa tidak semua korban adalah perempuan, banyak juga korban laki-laki. Oke, kalau kita sekarang berbicara secara general ya, kita nggak ngeliat lagi laki-laki sama perempuan. Intinya masing-masing kita lah mencoba untuk tidak menjadi pelaku, mencoba untuk
tidak menjadi orang yang mengancam keselamatan orang lain, keamanan orang lain, kenyamanan orang lain. Ruang publik itu seharusnya menjadi ruang yang aman. Jangan kan ruang publik, ruang privat, ruang publik itu harus menjadi ruang yang aman untuk siapa saja. Jadi kita tidak perlu lagi berusaha untuk menjudge kalau hanya laki-laki yang bisa jadi pelaku atau hanya perempuan yang bisa jadi korban. Semuanya bisa jadi pelaku dan semuanya bisa jadi korban. But kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang aman buat siapa saja ya. Ini apa? Dari sendiri lah, jangan pernah menjadi pelaku kekerasan seksual. Maksudnya gini loh, this is my body, ini badan saya mau pakai baju apa aja, saya mau ngapain aja sama badan saya, sebenarnya itu hak saya, otoritas saya kan, apa urusannya sama kamu gitu kan, badan saya, badan saya. Kalau saya mau pakai kuteks merah itu ya udah terserah saya. Kita kan enggak, kalau ada yang pakai kuteks merah, aduh itu perempuan tidak baik. Iya. Ada yang pakai celana pendek, rambutnya merah warna-warni aja ya. Pasti langsung stigma itu dia tuh pasti sering gitu. Wah, itu kan itu ya udah urusannya dia mau ngapain aja sama badannya ya udah, tato apalagi perempuan bertato. Laki-laki juga kan, laki-laki kalau bertato fix dia laki-laki yang enggak benar. Iya, laki-laki yang enggak benar, preman lah. Apalagi kalau cewek bertato itu lebih lagi banyak stigmanya. Bertato apalagi cewek yang bertato pakaiannya pendek terus rambutnya merah. Iya, itu lebih banyak lagi stigmanya. Actually sebenarnya apapun yang mau orang lakukan di dalam hidup mereka itu ya udah, setiap kita tuh merekam dunia dengan kacamata yang berbeda. Kalau memang dia merasa nyaman melakukan hal itu terhadap tubuhnya, terhadap dirinya, terhadap hidupnya, ya udah biarkan dia melakukan itu karena dia nyaman kok sama dirinya sendiri. Dia nyaman sama pilihannya sendiri, dia bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya itu kan, kenapa enggak? Jadi kalau mulai sekarang itu jangan kita mencoba untuk mendidik diri kita sendiri untuk tidak menjadi pelaku. And kalau ingat teman-teman, kalau ada teman yang menceritakan ya maybe dia hanya butuh untuk cerita, maybe dia memang belum punya segala keberanian, kekuatan untuk melaporkan kepada pihak-pihak otoritas terkait, tapi setidaknya dia butuh teman untuk cerita, untuk yang mau mendengarkan dia, ya udah dengarkan dan percaya. Dan tolong jangan pernah kayak kalau temannya cerita langsung ditanya, emangnya waktu itu kamu pakai baju apa? Emangnya waktu itu kamu jalan sama siapa? Kamu ngapain? Iya, kamu ngapain? Kok bisa sampai? Jadi memang betul-betul kita harus saling mempercayai satu sama lain, kita harus saling melindungi lah satu sama lain, gitu sih kalau dari saya. Oke, makasih ya Kak. Thank you juga. Makasih karena Kakak udah mau hadir dan memberikan kita nasihat, memberikan ilmu. Jadi pada dasarnya itu kasus-kasus seperti itu banyak dan ada di sekitar kita. Tergantung bagaimana kita sebagai manusia menanggapinya dan menjadikan diri kita untuk tidak menjadi pelaku atau bagian dari kekerasan tersebut ya Kak. Terima kasih. Thank you. Say hi, thank you.